Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Edwin Joseph. Sekarang ini saya akan menjelaskan salah satu materi manajemen, yaitu manajemen usaha kecil dan organisasi nirlaba. Kenapa saya memilih ini? Karena usaha kecil itu sering ada di sekitar kehidupan kita, jadi saya akan membahas lebih lanjut tentang usaha kecil dan juga tidak lupa dengan organisasi nirlaba. Tentunya organisasi nirlaba adalah pilar penting dalam perekonomian dan pembangunan sosial. Yang usaha kecil adalah tulang punggung ekonomi, sedangkan organisasi nirlaba itu memainkan peran krusial dalam kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjut ke pengertian manajemen usaha kecil dulu. Usaha kecil itu adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan oleh pemilik dan pengelola untuk mencapai tujuan bisnis seperti keuntungan dan pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Seperti ya, kita ambil contohnya itu sebuah toko roti kecil di sebuah kota perlu merencanakan seperti produksi, mengorganisir kerja, memimpin tim, dan mengendalikan kualitas produk untuk memastikan bisnisnya tetap berjalan dengan baik. Dari sini bisa kita lihat komponen-komponen usaha kecil. Yang pertama itu adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi dan langkah-langkah yang akan diambil. Seperti contohnya tadi, toko roti tersebut harus merencanakan kayak bagaimana cara memperluas jangkauan pasar. Jadi dia dengan menyediakan layanan pengantaran, jadi bisa mengantar roti-rotinya ke daerah-daerah yang belum tercapai di tempat dia berproduksi gitu. Kemudian organisasi, yaitu membangun struktur organisasi yang efektif dan menentukan tugas serta tanggung jawab setiap anggota tim, seperti membagi tugas para pekerjanya seperti pembuat roti, kasir, dan pengantar. Dan kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan ini lebih ke memotivasi karyawan untuk mencapai tujuannya, seperti contohnya itu si pemilik roti ini dapat memberikan pelatihan dan memberikan gaji insentif demi menjaga semangat kerja timnya. Kemudian itu pengendalian, yaitu memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif, seperti contohnya itu memantau kualitas produksi roti dan layanan pengantar untuk memastikan kepuasan pelanggan. Lalu kita lanjut, karakteristik usaha kecil. Usaha kecil ini memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakan dari perusahaan besar. Ciri-cirinya itu meliputi sebagai contohnya itu skala operasi kecil, jumlah karyawan yang terbatas, kepemilikan tunggal atau keluarga, dan fokus pada pasar lokal. Di sini kita mengambil contohnya itu 3, yaitu skala operasi kecil. Yaitu skala operasi kecil itu jumlah aset, pendapatan, dan karyawan yang terbatas. Jadi itu seperti contoh kayak sebuah warung makan yang hanya memiliki beberapa meja dan melayani pelanggan lokal, seperti contohnya kayak warteg seperti itu. Kemudian kepemilikan tunggal, yaitu dimiliki dan dikelola oleh suatu orang atau keluarga. Jadi itu bisa seperti contohnya itu kebanyakan usaha-usaha laundry yang dimiliki dan dioperasikan oleh satu keluarga gitu. Kemudian fokus pasar lokal, yaitu menjangkau pelanggan di area geografis yang terbatas. Jadi kayak contoh kayak suatu kios buah, pernah lihat kios buah yang hanya menjual produknya itu pada warga yang di sekitaran pasar tradisional saja. Mungkin kalau jika ada yang dari luar, mungkin dia harus datang ke tempat dia gitu. Oke, kita lanjut ke tantangan manajemen usaha kecil. Tentu tidak luput, meskipun mau dia itu usaha besar atau kecil, pasti menghadapi berbagai tantangan manajemen, seperti kayak
persaingan, keterbatasan sumber daya, dan ketidakpastian ekonomi. Menjalankan usaha kecil juga membutuhkan suatu kreativitas dan juga keuletan dalam menghadapi berbagai rintangan. Kayak kita ambil contohnya itu, pertama keterbatasan modal, yaitu akses pendanaannya seringkali terbatas. Jadi kayak contohnya itu pemilik kios buah yang itu mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman bank untuk memperluas bisnisnya. Terkadang kalau untuk pinjaman di bank itu membutuhkan syarat-syarat yang mungkin beberapa usaha-usaha kecil belum bisa masuk ke kategori yang bisa meminjam ke bank gitu. Kemudian yang kedua itu persaingan ketat, itu berhadapan dengan pemain besar dan usaha kecil lainnya. Kayak contohnya itu warung makan harus bersaing dengan restoran cepat saji, kayak saya tidak usah sebut merek saya. Terus kayak lebih banyak itu yang menawarkan, justru kadang yang restoran cepat saji itu menawarkan harga yang lebih murah gitu. Kemudian kurangnya keahlian ini kayak pemilik mungkin tidak memiliki semua keahlian yang diperlukan. Kayak contohnya itu pemilik roti mungkin kurang berpengalaman dalam pemasaran digital. Kayak contohnya itu mungkin dia hanya ahli di bidang dia sendiri, kayak membuat roti, mungkin mendesain roti atau apa, cuman di bagian untuk kayak marketingnya itu dia agak kurang gitu. Kayak mungkin gimana cara dia mempromosikannya, bagaimana dia cara berinovasi, mungkin juga bukan keahlian dia gitu. Kemudian yang keempat itu tekanan regulasi, seperti memenuhi peraturan dan perizinan yang kompleks. Kayak contohnya itu kebanyakan usaha kecil itu kayak contohnya di bidang makanan itu harus mematuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat gitu. Kebanyakan itu rata-rata yang seperti di sekitaran kita saja itu usaha-usaha makanan yang masih dibilang yang usaha kecil itu jarang memenuhi standar ini gitu, karena ya itu balik lagi ke tekanan regulasi yang kompleks gitu. Kemudian kita lanjut ke peranan manajemen dalam usaha kecil. Manajemen usaha kecil ini yang efektif sangat penting bagi keberhasilan usaha kecil. Saya contohnya itu manajemen juga berperan dalam memaksimalkan sumber daya, mencapai efisiensi, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Kayak satu, perencanaan, yaitu kayak menentukan tujuan dan strateginya gitu. Kayak contoh membuat rencana bisnis tahunan kayak untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil sebesar 10 atau 20. Itulah salah satu manajemen perencanaan. Yang kedua itu kayak organisasi, untuk membangun struktur yang efektif. Kayak contohnya itu membentuk tim kerja yang bertanggung jawab dan juga timnya itu harus jelas setiap anggotanya gitu, supaya usaha kecil ini terus berkembang. Kemudian yang ketiga itu kepemimpinan, yaitu yang kembali lagi untuk memotivasi karyawannya. Kayak contohnya mengadakan pelatihan rutin dan memberikan penghargaan ke karyawan-karyawannya yang mungkin berjasa atau berprestasi dalam usaha kecil ini. Seperti saya ulang, untuk pengendalian yaitu memantau kinerja dan mengambil tindakan. Kayak contohnya itu beberapa menggunakan software akuntansi untuk memantau arus kas dan mengambil tindakan segera jika ada yang terjadi masalah di suatu usaha tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke perencanaan dan pengambilan keputusan dalam usaha kecil. Yaitu kayak perencanaan ini merupakan langkah awal yang penting dalam manajemen usaha kecil, sehingga proses perencanaan meliputi pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan strategis untuk mencapai ke tujuannya. Seperti contohnya analisis SWOT atau kayak strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Bisa kepanjangan dari SWOT itu. Kayak contohnya itu kayak butik pakaian itu menganalisis SWOT itu untuk mengetahui kekuatan mereka dalam desain unik,
kelemahan dalam manajemen inventaris atau peluang untuk ekspansi online, dan kayak ancaman dari pesaing besar. Kemudian di segi pengembangan strategi itu menentukan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman, kayak contohnya itu mengembangkan strategi pemasaran online untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian implementasi, yaitu melaksanakan strategi yang telah ditetapkan seperti memulai iklan-iklan di media sosial untuk meningkatkan penjualan. Kemudian evaluasi, yaitu memantau kemajuan dan menyesuaikannya gitu, sehingga seperti contoh mengukur hasil yang iklan dari media sosial dan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback dari pelanggannya. Oke, kita masuk ke organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba ini berfokus pada pengelolaan sumber daya dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sosial. Seperti contoh sebuah organisasi yang menyediakan bantuan makanan bagi tunawisma, kayak harus mengolah donasi, tenaga sukarelawan, dan distribusi makanan. Di sini kita lihat ada karakteristik unik yang dimiliki oleh organisasi nirlaba. Seperti yang pertama itu kemanusiaan, yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Seperti kayak contohnya memberikan pendidikan gratis untuk anak-anak ya dari keluarga yang kurang mampu. Terus sumber daya yang terbatas itu kayak jadi organisasi nirlaba ini hanya bergantung pada donasi. Kayak contohnya itu sebuah yayasan yang mengandalkan sumbangan masyarakat untuk mendanai operasi kesehatannya gitu. Kemudian sukarelawan, yaitu kayak contohnya itu sebuah pusat bantuan bencana yang bekerja dengan sukarelawan untuk mendistribusikan bantuan gitu. Dan yang terakhir itu akuntabilitas, yaitu harusnya ada transparansi terhadap donatur, kayak laporan keuangan tahunannya itu harus dipublikasikan, jadi itu harus ada transparansi gitu. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri organisasi nirlaba. Ciri-cirinya itu yang pertama itu kayak tujuan sosial, yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kayak kita ambil contohnya lagi kayak organisasi yang bekerja untuk mengurangi polusi dan menjaga kebersihan lingkungan, itu juga salah satu organisasi nirlaba. Kemudian tidak mencari keuntungan, kayak contoh lembaga amal yang menggunakan seluruh pendapatannya untuk program-program sosial, baik itu mungkin program sosial kayak untuk ya kayak contohnya kayak tadi kesehatan atau pendidikan dan banyak contoh lainnya. Kemudian sumber dananya non komersial, jadi itu dananya itu full dari donasi, hibah, dan program fundraising gitu. Ya organisasinya itu yang mengadakan acara penggalangan dana untuk mendukung kegiatan organisasi nirlaba. Nah, berikut adalah tantangannya itu. Yang pertama itu pendanaan yang tidak stabil. Jadi karena ini kayak contohnya itu kayak sebuah panti asuhan itu terkadang memilih beberapa panti asuhan yang kesulitan merencanakan anggaran karena jumlah donasi yang tidak menentu. Kadang mungkin di bulan pertama donasinya besar, mungkin di bulan selanjutnya tidak sebesar yang pada di bulan pertama. Kemudian persaingan donasi, tentunya itu organisasi nirlaba itu tidak hanya ada satu di suatu daerah, mungkin ada banyak. Nah, inilah salah satunya itu tantangannya itu, sehingga donatur juga pasti memberikan donasinya itu tidak hanya untuk satu orang saja, tidak untuk satu organisasi saya, mungkin untuk organisasi yang lain. Kemudian tekanan akuntabilitas itu kayak contohnya itu keperluannya itu harus selalu transparan dan memberikan laporan yang sangat-sangat terperinci gitu. Jadi harus terperinci agar tidak disalahgunakan dana dari donatur gitu. Dan donaturnya juga butuh organisasi nirlaba yang jujur. Tentunya itu juga suatu tantangan gitu. Kemudian kurangnya sumber daya, yaitu kayak sumber daya manusia dan infrastruktur. Kayak contohnya itu organisasi kecil itu terkadang kesulitan merekrut tenaga ahli untuk menjalankan program-program untuk organisasi nirlabanya. Ya,
Dan yang terakhir ini adalah peran organisasi nirlaba, yaitu organisasi nirlaba ini berperan penting untuk masyarakat dengan memberikan layanan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatasi berbagai isu sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti satu, pengembangan masyarakat, yaitu membangun komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan. Seperti contoh, organisasi yang mengadakan pelatihan untuk keterampilan bagi penduduk desa, sehingga dari pelatihan itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa gitu. Dan kemudian kesejahteraan sosial, kayak contohnya itu program makanan gratis dan bagi anak-anak dan keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir adalah melindungi perlindungan lingkungan, yaitu kayak contohnya itu kampanye untuk menanam pohon dan mengurangi penggunaan plastik. Oke.